Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang indah ini kita akan awali bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 17 Maret 2023 bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Tuhan boleh menyertai kami dari istirahat kami, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Sertai kami Tuhan, pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, biarlah kami boleh memahami firman-Mu ini. Ini doa kami Bapa, persiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 29 ayat 1 sampai 17. Kejadian 29 ayat 1 sampai 17 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Yakub di rumah Laban. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar, dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul di sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur, lalu kambing domba itu diberi minum. Kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami ini dari Haran." Lalu katanya kepada mereka, "Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor?" Jawab mereka, "Kami kenal." Selanjutnya katanya kepada mereka, "Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Selamat, tetapi lihat, itu datang anak-anaknya perempuan, Rahel dengan kambing dombanya." Lalu kata Yakub, "Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi." Tetapi jawab mereka, "Kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur dan kami memberi minum kambing domba kami." Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ikhwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau sedarah sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik rupanya.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita pada pagi hari ini berjudul Allah yang memelihara. Puang matua tume parakai. Siapa yang tidak kenal sosok Yakub di dalam Alkitab? Karena kecerdikannya, dialah yang menerima berkat kesulungan dari ayahnya Ishak, sekalipun sesungguhnya Esau kakaknya anak sulung. Dia juga yang kelak berganti nama menjadi Israel, dan dari dia 12 keturunan Israel muncul. Luar biasa bukan? Bila kita memperhatikan bacaan kita tadi, Yakub menuju rumah keluarga dekatnya yang bernama Laban. Dan ketika bertemu, Yakub menceritakan segala hal ihwal kepada Laban. Yakub curhat. Tentu kita bertanya, apa sebenarnya yang sedang dialami oleh Yakub? Jawabannya dapat kita temukan jika kita membaca pasal-pasal sebelumnya dan sesudahnya. Yakub adalah seorang pelarian karena berselisih dengan Esau kakaknya. Seorang pelarian tentu penuh dengan ketidakpastian. Tetapi Allah tetap memelihara kehidupan Yakub karena melalui Yakub perjanjian Allah dengan Abraham diteruskan kepada keturunannya yang kelak menjadi bangsa Israel. Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan oleh apapun, termasuk oleh perselisihan dua bersaudara itu. Allah telah menetapkan Yakub dan keturunannya, bukan Esau, sebagai pewaris perjanjiannya. Karena itu pula Allah memelihara kehidupan Yakub melalui banyak cara, termasuk melalui keluarga Laban. Bahkan dari tengah keluarga inilah Yakub akan memiliki keturunan. Saudara, kita mungkin sering mendengar istilah Israel baru, istilah yang dilekatkan kepada umat manusia yang menerima perjanjian baru di dalam Yesus Kristus. Dari kisah Yakub dalam perjanjian lama memberikan kita suatu kepastian bahwa Allah setia kepada perjanjiannya. Tidak ada kuasa yang dapat membatalkannya. Karena itu, teruslah mengaminkan pemeliharaan Allah yang tidak berkesudahan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang mengajarkan kami bahwa Engkau tidak mengingkari janji-Mu menjadikan kami sebagai anak-anak perjanjian. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau yang selalu memelihara kehidupan kami. Biarlah kami juga Tuhan boleh belajar dengan sungguh-sungguh menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Setiap langkah kami biarlah kami boleh yakin bahwa dalam pemeliharaan, dalam penyertaan Tuhan, semuanya akan berjalan dengan baik seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan kami mengandalkan kemampuan kami sendiri. Terima kasih ya Bapa. Pagi ini kami juga rindu berdoa untuk para pendeta, para penginjil yang terus memberitakan kabar sukacita yang dari Tuhan. Sertai mereka Tuhan, biarlah mereka terus mengingat apa yang telah mereka komitmenkan untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu. Kuatkan iman percaya mereka Tuhan. Beri kesabaran dan kekuatan kepada mereka. Berkati juga pada para donatur yang terus mendukung pelayanan mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Berkatilah ya Bapa, biarlah boleh memerintah negara kami dalam kasih yang dari Tuhan saja. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang mendengarkan renungan ini dan juga jemaat-Mu di Bogor Tuhan. Tuhan, mungkin kami yang dalam bangku pendidikan, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari teman hidup, atau yang dalam pekerjaan kami masing-masing, sertailah ya Tuhan. Biarlah kami boleh menyerahkan setiap apa yang kami lakukan ke dalam tangan Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang tua kami
dalam masa usia indah mereka. Biarlah mereka juga terus mengandalkan Tuhan dalam setiap keberadaan mereka. Saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan kiranya berkati perawatan yang dialami, berkati obat-obat yang diminum, biarlah semuanya boleh kembali pulih seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang hari ini, setiap langkah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya jadi seturut kehendak-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, terima kami yang berdoa karena anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.